Film ini dibuka dengan 4 dukun yang melakukan ritual penyegelan arwah jahat pada diri seorang ibu. Dukun tersebut menggunakan 4 darah seseorang dan sapi. Praktek tersebut berakhir dengan kebakaran besar dan cerita pun dimulai. Scene berpindah ke anak kecil bernama Aparna. Aparna merupakan cewek yang selalu mengalami peristiwa sial dalam hidupnya. Hal tersebut berlangsung hingga ia dewasa. Bahkan orang tuanya pun geleng-geleng kepala mengapa putri satu-satunya selalu terkena sial. Aparna yang berjalan tanpa sengaja, telapak kakinya terkena paku. Darah pun keluar mengalir menetesi sebuah batu kristal hijau di bawah tumpukan kayu. Aparna yang fokus dengan lukanya kaget ketika melihat besi mengarah kepadanya yang terlempar akibat insiden kecelakaan pekerja. Anehnya besi itu langsung jatuh tepat di matanya ketika Aparna menatap. Aparna pun lulus. Cewek tersebut menaruh lamaran dan interview di mana-mana. Kali ini ialah interview keempatnya. Aparna ngobrol dengan pelamar lainnya. Aparna melihat daftar nilai pekerja yang sangat bagus ditambah lulusan kampus akreditasi A. Aparna dipanggil HRD. Aparna menjawab pertanyaan HRD secara asal-asalan. Bahkan di akhir interview Aparna menjawab bahwa dia melamar di perusahaan karena slip gajinya bisa digunakan untuk pengajuan pinjol dengan limit gede. HRD pun geleng-geleng. Ini cewek oon cuma modal tampang doang, gumang HRD. Beberapa hari berlalu, Aparna yang mengeluh belum dapat panggilan kerja dari interview, keempatnya berdoa semoga ada keajaiban. Selang beberapa detik, Aparna langsung mendapat telepon bahwa dirinya diterima bekerja. Perusahaan yang ia incar itu agar bisa mudah ajuin pinjol. Aparna pun keheranan karena merasa dirinya harusnya tidak masuk, baik dilihat dari segi interview maupun ijazahnya yang IPK-nya pas-pasan. Di kantor, Ibu Aparna selalu sibuk menelpon. Aparna yang kesal lalu ngomong, jangan selalu menelpon, nanti kena teguran. Benar saja, atasan Aparna Indumati memarahinya dan menyuruh semua HP karyawan disita selama bekerja. Aparna dan sahabatnya Lavanya berhasil mendapatkan klien berkat rancangan desain interior yang bagus. Aparna dan Lavanya menuju tempat proyek tersebut dikerjakan. Aparna berjumpa dengan mantan pacarnya sewaktu kuliah, nama Prabha yang berprofesi menjadi insinyur sekaligus kepala proyek Aparna. Aparna yang berjumpa lagi bersikap ketus dan sensi kepada mantannya tersebut. Lavanya izin meminjam motor Aparna karena ibunya di rumah sakit dan pamit pulang duluan. Aparna kemudian memesan taksi online, namun selalu di-cancel sama driver. Driver pun telepon bahwa lokasi tersebut jauh dari kota dan jalan utama perkampungan, dan taksi online pun tidak melintas di jalan tersebut. Prabha pun menawarkan boncengan. Aparna pun terpaksa mau daripada jalan kaki menuju jalan utama. Mereka pun CLBK dan jadian lagi. Aparna mengabarkan kepada sahabatnya bahwa dirinya kembali dekat dengan mantannya. Sewaktu Aparna mau pulang bareng dengan Prabha, Lavanya tiba-tiba menghadang dan berkata ingin nebeng. Cop itu pun tak kuasa menolak. Aparna yang sebel dan tiba-tiba Lavanya jatuh dari motor sesuai keinginannya dipikirkan Aparna. Lavanya lalu menuduh cowok tersebut mendorongnya lalu pergi merajuk. Di sisi lain, Indumati memecat pekerja yang kompetitif karena pekerja tersebut melaporkan Indumati telah mencuri ide proyek miliknya ke atasan sekaligus pacar Indumati. Bos toksis pun gak peduli walaupun karyawan tersebut dalam kesusahan. Wanita tersebut lalu menelpon kakaknya. Aparna mendapat telepon bahwa ibunya Prabha sedang kritis dan perlu donor jantung dalam waktu 48 jam. Aparna mencoba menenangkan pacarnya tersebut, mengatakan pasti ada pendonor sebelum 48 jam dan semuanya akan baik-baik saja. Aparna menelpon Lavanya mengenai ketersediaan donor jantung di data pemerintah, namun Lavanya belum menemukan pendonor tersebut. Besoknya Prabha menelpon mengatakan bahwa ibunya sudah mendapat pendonor jantung. Aparna pun belum sadar semua keinginannya dengan mudah dikabulkan walaupun itu mustahil. Perusahaan tempat Aparna bekerja mengadakan pertandingan futsal dengan perusahaan lain. Tim Aparna pun dengan mudahnya menang. Aparna pun menjadi bosan dan mengatakan permainan akan lebih menantang jika pihak lawan jago. Sesuai perkataan Aparna, pihak lawan pun menjadi jago, layaknya pemain Shaolin Soccer.
Di hari berikutnya, Aparna yakin akan menjadi manajer karena keberhasilan dalam proyek-proyeknya. CIO sekaligus owner kakak dari direktur perusahaan menunjuk Indumati sebagai manajer proyek. Setelah rapat, mereka bergunjing dan mengatakan kelakuan toksik Indumati, sering memecat, menjegal rekan kerja naik pangkat, korupsi gaji, dan mencuri ide bawahannya. Teman Aparna bilang, susah naik pangkat jika ada Indumati. Aparna pun bilang, Indumati tidak akan lama lagi di kantor dan segera pergi. Perkataan Aparna pun didengar OB yang sebelumnya mendengar juga omongan Aparna waktu futsal yang menjadi kenyataan. Besoknya Indumati pun melakukan bundir, melompat dari lantai 5 kantor dan orang pun terkejut. Aparna pun shock. Dia mulai sadar setiap keinginannya dipikirkan atau diucapkan menjadi kenyataan. OB tersebut mendatangi Aparna dan mengatakan hal yang sama. Melihat kejadian tidak masuk akal, Aparna berkonsultasi ke psikiater terkenal. Psikiater yang berpedoman pada fakta ilmiah tidak percaya penjelasan Aparna. Aparna lalu menjelaskan bahwa semua keinginannya terwujud dengan cara aneh, seperti la ijazah Aparna berubah dan nilainya sama dengan pelamar yang diajak ngobrol. Berhentinya pacar Aparna dari kebiasaan merokok yang dulu menjadi pemicu putusnya hubungan, menjadi pemegang proyek padahal statusnya masih training. Ibu Praba yang mendapat pendonor jantung setelah terjadi kecelakaan di depan rumah sakit dan korbannya mati otak. Dokter pun tetap tidak percaya. Aparna yang kesal langsung bersabda, tumbuhan dalam ruang kerja dokter beberapa hari akan tumbuh sampai 6 meter. Aparna pun teringat dengan kejadian beberapa hari lalu ketika lavanya dilecehkan di reaktor di ruang kerjanya. Aparna pun langsung melabrak pria tersebut. Sang bos pun menyombongkan diri karena dirinya lah yang punya kuasa. Aparna pun mengatakan bahwa direktur tersebut pantas mati. Ketika disebut nama perusahaan tempat Aparna bekerja, psikiater seperti mengenal perusahaan tersebut. Aparna pun lalu pergi untuk mencegah perkataannya terjadi. Di sisi lain, Bapak OB pun melaporkan tentang kesaktian Aparna kepada kakak iparnya. Sang OB pun mendapat telepon dari Aparna menanyakan direktur apakah masih di kantor. OB mengatakan bahwa Pak Direktur pulang. Aparna segera mencegah di jalan rute pulang. OB pun langsung menuju TKP untuk membuktikan ucapannya kepada kakak ipar. Benar saja, ternyata ada segerombolan pembunuh bayaran yang dikirim oleh kakak mantan karyawati yang dipecat Indumati. Aparna menelpon dan menyuruh bosnya untuk melaju kencang karena diikuti pembunuh bayaran. Direktur yang tidak terima melihat Aparna mengejarnya lalu turun. Pembunuh juga ikut turun. Ketika mau ditebas, Aparna menyelamatkan direkturnya. Sang direktur lalu mengambil pistol. Melihat hal tersebut, para pembunuh bayaran pun pergi ketakutan. Kakak ipar OB ragu dengan kesaktian Aparna. Namun ketika meminta maaf, sang bos justru tertebas dengan sengkosokan yang terbang. Pria botak pun percaya. Aparna pun histeris. Dia teringat ketika insiden tertancap paku dan membawa pulang batu kristal hijau. Semua peristiwa aneh terjadi. Aparna lalu memecahkan batu tersebut. Ternyata benda itu merupakan batu penyegelan yang dilakukan dukun di awal scene. Secara tidak langsung, Aparna mempersembahkan darah untuk batu tersebut. Dan sesuai ramalan dukun, orang yang mempersembahkan darah akan mendapatkan semua keinginan yang diinginkan. Batu yang dipecahkan Aparna mengeluarkan roh pendendam. Aparna pun ketakutan. Roh tersebut mengatakan bahwa dirinya perlu tubuh Aparna untuk membalaskan dendam. Scene flashback pada masa lalu roh pendendam tersebut. Roh tersebut dulunya bernama Mira, single parent yang tinggal sebatang kara bersama putri kecilnya di kota mendiang suaminya. Mira bekerja pada perusahaan farmasi yang dimiliki 4 orang, yaitu psikiater langganan Aparna, kakak mendiang atasan Aparna, Tiagi, dan Pak Ketua. Merekalah yang membunuh Mira, karena Mira sebagai arbitre perusahaan tidak mau menuruti kemauan bosnya memalsukan data dengan tujuan pencucian uang. Mira pun sebenarnya udah memohon ampun dan akan tutup mulut, serta kembali ke kota orang tuanya.
Namun 4 pria berdebat tersebut tetap mengeksekusi secara rame-rame dan membakar hidup-hidup bersama bukti yang dipegang Mira. Karena takut suatu saat nanti Mira menjadi ancaman. Sedangkan putri Mira masih di tempat les, menunggu penjemputan ibunya yang tak datang-datang. 4 begundal yang mengalami kejadian aneh langsung meminta tolong dukun untuk menyegel arwah pendendam Mira. Stephen cerita kepada rekan bajigungnya tentang kematian adiknya yang dibumbun Aparna. Stephen lalu menculik Aparna untuk balas dendam karena mengira cewek tersebut membunuh adiknya. Stephen mendapat telepon dokter agar segera pergi karena Aparna bukanlah gadis biasa. Karena perkataan Aparna tentang tumbuhan 6 meter benar-benar terjadi, sehingga dokter langsung menghubungi rekannya itu. Benar aja, Aparna pun berhasil melumpuhkan para jongos. Stephen yang melihat perubahan Aparna lalu kabur. Aparna pun mengeksekusi mengubur kepala Stephen di dalam tanah hingga meninggoy. Besoknya, Mira mengunjungi putrinya yang dititipkan panti asuhan. Putrinya mendapatkan pelecehan dari penjaga panti. Alhasil, cowok bejat tersebut langsung dihukum Mira. Selanjutnya, Mira mengeksekusi dokter langganan Aparna. Dokter memohon kepada Mira, namun dendam harus terbayar. Selanjutnya giliran Tiaki. Mira juga mengeksekusi Tiaki dengan cara yang keji. Mira memanfaatkan tubuh Aparna dekat dengan putrinya, sering mengunjungi dan mengajak makan dan jalan-jalan di luar. Aparna pun juga ikut lulu dan cinta kepada anak Mira. Aparna berencana mengadopsi putri Mira. Namun, pihak panti tidak bisa langsung menyetujui. Harus ada beberapa dokumen yang disetujui oleh negara. Melihat ketiga temannya sudah meninggoy, Pak Ketua memanggil kembali dukun. Kali ini, Pak Ketua memanfaatkan anak Mira, memanggil Mira agar datang ke tempat dukun. Pak Ketua mengancam akan membunuh putri Mira jika Mira masih menggunakan tubuh Aparna dan tak mau masuk dalam benda penyegelan. Mira yang takut anaknya akan dibunuh terpaksa masuk segel. Dukun tersebut izin pergi untuk membuang benda penyegelan ke tengah laut. Aparna pun kini sadar. Pak Ketua dan jongosnya mengubur Aparna hidup-hidup. Pak Ketua lega karena Mira sudah tersegel. Namun Mira justru muncul lagi. Pak Ketua kaget bagaimana dia bisa keluar dari benda penyegelan. Ternyata sang dukun yang melihat pengorbanan seorang ibu pada Mira tersentuh dan merasa bersalah. Aparna pun mengeksekusi Pak Ketua tersebut. Kali ini Mira bisa tenang dan izin pergi ke dunia keabadian kepada Aparna. Pengajuan adopsi Aparna pun disetujui oleh negara. Aparna dan Prabha pun setuju untuk menikah dan film pun berakhir di sini.